selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Fani, bersama dengan partner ngobrol aku hari ini, Julia. Halo semuanya, aku Julia. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin hal-hal yang penting banget, apalagi buat anak muda kayak kita, yaitu tentang gejala sosial di masyarakat yang multikultural, terutama di Indonesia. Ya, topik ini tuh dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari dan kadang suka nggak kita sadari. Ya mungkin banyak yang masih mikir kalau kenakalan remaja itu cuma soal boros, tawuran, atau hal negatif lainnya yang kelihatan jelas. Tapi sebenarnya kenakalan remaja itu juga bisa muncul dalam bentuk sikap yang kurang baik terhadap perbedaan. Misalnya nih, kayak diskriminasi, stereotip, atau konflik antar kelompok. Betul banget. Itu semua bagian dari gejala sosial, tanda-tanda dalam interaksi sosial yang dapat memicu perpecahan kalau nggak ditangani dengan baik. Oke, kita mulai dari yang dasar banget ya. Kalau dilihat dari realitas sosial sekarang, menurut kamu, kenapa sih gejala sosial itu jadi sesuatu yang penting banget untuk dipahami? Terutama untuk kalangan remaja seperti kita. Oke, karena ini ya, kita sering jadi pelaku tanpa sadar. Kalau kita paham, kita bisa stop sikap yang merugikan orang lain sebelum menjadi kebiasaan. Aku setuju banget sih sama pendapat kamu. Dan kalau ngomongin soal masyarakat multikultural, kita tahu sendiri ya, kalau Indonesia itu kaya banget budayanya. Tapi menurut kamu, kenapa sih keberagaman yang harusnya jadi kekuatan justru sering jadi pemicu konflik? Oke, karena kita kadang takut sama yang berbeda. Padahal justru dengan saling mengerti, kita bisa jadi lebih kuat bareng-bareng. Nah, menurut kamu sendiri, bagaimana sih caranya kita bisa mulai membentuk pemahaman tentang perbedaan itu sejak dini, supaya kita tumbuh jadi orang yang nggak judgmental? Oke. Belajar dengerin tanpa menghakimi. Kadang orang cuma butuh didengarin dulu, bukan langsung dinilai. Jadi gitu. Oke. Nah, ngomongin soal masyarakat multikultural dan diskriminasi, aku pernah punya pengalaman. Dulu, ada teman aku yang baru aja pindah dari kota. Cara bicaranya beda, karena baru pindah kan. Malah itu dijadiin bahan bercandaan terus. Padahal dia nggak salah apa-apa. Dan itu bikin dia jadi pendiam. Tapi ini bikin aku mikir sih, sebenarnya bercanda sama bullying itu batasnya di mana sih? Kadang kita juga bisa nggak sadar kalau kita udah nyakitin orang. Oke, kalau dia udah nggak ketawa atau nggak nyaman, berarti udah bukan bercanda lagi dong. Nah, kita harus peka sama reaksi orang. Iya, Oke. jadi gitu. Nah, kalau menurut kamu, kita sebagai anak muda, kita tuh bisa belajar dari mana aja sih buat ngehindarin sikap stereotip kayak tadi? Dari sekolah aja, kalau menurut kamu cukup nggak? Oke, jadi sekolah itu penting. Tapi lingkungannya tuh juga pengaruh banget. Dan temenan sama orang dari latar belakangnya itu berbeda bisa jadi pelajaran terbaik buat kita. Oke. Ya. Menurut kamu, gimana caranya kita bisa lebih peka dan sadar kalau teman kita lagi struggling karena dampak gejala sosial? Peka itu butuh dilatih. Perhatiin perubahan kecil. Kalau dia tiba-tiba pendiam atau menjauh, jangan ditinggalin. Tanyain dan dengerin. Nah, apa sih solusi dari anak generasi muda untuk menghadapi kenakalan remaja serta diskriminasi? Oke, sekarang masuk ke solusi. Menurut kamu, gimana peran kita sebagai anak muda untuk mulai bangun ruang sosial lebih inklusif? Bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Jadi contohnya tuh di media sosial kan, jangan asal repost info tanpa cek fakta dulu. Dan jangan ikut-ikutan ngebully walau yang lain pada rame gitu. Oke, di sini aku setuju banget sama pendapat kamu. Terus, gimana kalau misalnya kamu ngadepin orang yang suka nyeletuk rasis atau diskriminatif? Kamu bakal nanggepinnya kayak gimana? Terus,
Gimana kalau misalnya mereka ngerasa itu cuma bercanda? Apakah kita harus tegas atau ada cara lain yang lebih bijak? Kayak biasanya aku tanya balik sih. Misalnya tanyanya tuh kayak gini. Kalau kamu diperlakukan kayak gitu, kamu bakal ketawa juga atau enggak sih? Terus biar apa ngasih pertanyaan kayak gitu, biar mereka tuh mikir. Oke, aku paham. Kalau kamu bisa ngajarin satu hal soal keberagaman kepada anak-anak muda, apa yang bakal kamu ajarin? Oke, yang aku ajarin itu ke mereka-mereka itu seandainya bahwa kita bisa beda, tapi kita tuh bisa tetap bareng gitu. Oh, oke. Ya, karena kita nggak harus sama buat saling mengerti. Oke. Dan terakhir nih, kalau menurut kamu, gimana sih caranya biar kita bisa nyatuin toleransi sama empati dalam satu tindakan nyata? Nggak cuma slogan, tapi benar-benar hidup dalam keseharian. Oke, jadi coba tempatin diri di posisi orang lain. Kalau itu nyakitin kita, ya kita jangan ngelakuin itu juga ke orang lain. Simpel itu. Oh, simpel banget ya ternyata ya. Iya. Harusnya sih kita sebagai anak muda bisa terapin itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya, mudah banget. Jadi itu benar-benar simpel itu. Jadi mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita kan? Iya, betul sekali. Oke. Wah, obrolan kita hari ini insightful banget ya. Banyak hal yang ternyata deket banget sama keseharian kita, tapi sering nggak kita sadari. Iya, benar banget. Dan semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih peka, lebih terbuka, dan jadi lebih dari solusi, bukan bagian dari masalahnya aja. Makasih ya teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa, beda itu bukan buat dijauhi, tapi buat dimengerti. Iya, benar banget.